Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak dan begitu besar, yakni nikmat iman, Islam, dan kesehatan untuk kita semua. Dewan juri yang saya hormati, serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan, izinkan saya pada hari ini untuk menyampaikan pidato yang berjudul Peranan Generasi Muda di Era Milenial. Merdeka, merdeka, merdeka. Seperti yang kita ketahui, pada tanggal 17 Agustus kemarin, baru saja kita merayakan HUT Republik Indonesia yang ke-75. Lantas, semakin bertambahnya usia negeri kita ini, apakah kita sudah menorehkan sesuatu untuk negeri kita ini? Ya, wacana-wacana untuk negeri kita ini memanglah banyak. Tetapi, apakah wacana-wacana tersebut akan terus menjadi wacana dan tidak akan pernah terlaksana hanya karena sebuah alasan usia? Wahai pemuda-pemudi Indonesia, mana pembuktian akan kata cinta tanah airmu? Mana juga akan pembuktian kata rela berkorbanmu demi nusa dan bangsa ini? Kita dididik di negeri ini bukan hanya untuk pintar berkata manis saja, tetapi kita dididik di negeri ini untuk bisa membuktikan apa yang sudah kita ucapkan tersebut. Saudara-saudaraku, marilah kita ingat sejenak peristiwa pada tanggal 17 Agustus 1945, yakni peristiwa di mana naskah yang ditunggu-tunggu negeri ini dibacakan juga oleh Insinyur Soekarno, yakni naskah proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka, merdeka, merdeka. Dunia saat ini sudah move on dari zaman kuno dan memasuki era milenial, di mana saat ini teknologi berkembang dengan sangat pesat dan menjadi gaya hidup bagi para generasi di dalamnya. Di era dengan segala kecanggihan teknologi ini, tingkat persaingannya juga semakin tinggi, sehingga kualitas dan kinerja manusianya ditingkatkan untuk menjadi lebih baik. Para pemuda juga harus bisa beradaptasi dengan cepat, belajar, dan menjadi lebih baik, serta melakukan navigasi yang lincah dan cepat untuk bisa memecahkan masalah. Sehinggalah para pemuda di saat ini sering disebut agen perubahan, yang berarti diharapkan oleh para bangsa-bangsa kita untuk bisa membawa perubahan di masa depan. Perjalanan bangsa Indonesia hingga saat ini
tidaklah lepas dari warna-warni yang diberikan para pemuda yang peduli akan bangsanya. Insinyur Soekarno pun pernah berpidato yang berisi, "Beri aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia." Yang menyiratkan pesan yang sangat mendalam, yang berarti para pemuda bisa membawa perubahan. Perbedaan pemuda yang menjadi ciri khas di era ini dengan era-era yang sebelumnya adalah kecanggihan teknologi yang berkembang dengan pesat, yang membawa generasi milenial masuk ke dalam dunia digital. Inilah salah satu letak tantangan bangsa kita. Kita sebagai generasi milenial yang berakhlak dan bermoral harus bisa menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya. Bukannya malah teknologi yang memanfaatkan kita hingga kita terlena. Wahai pemuda Indonesia, jadilah pemuda yang berguna bagi nusa dan bangsamu. Buatlah para pemuda terdahulu yang gugur di medan perang untuk kemerdekaan kita sekarang ini bangga dengan cara rajin-rajinlah belajar untuk kecerahan bangsa di masa depan. Mari kita buat para pahlawan terdahulu bangga melihat perjuangan kita untuk kemajuan bangsa di masa depan. Bersama kita, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala MTSN 1 Kediri, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta para staf karyawan MTSN 1 Kediri, dan para siswa-siswi MTSN 1 Kediri yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat mengikuti lomba pidato ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa membawa kita ke jalan kebaikan dan keselamatan. Hadirin yang saya muliakan, di bulan ini kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Hari di mana kita bercermin memandang sejarah dan mengapresiasi perjalanan panjang para pejuang yang telah membawa kita pada kemerdekaan. Perlu kita ketahui bahwa kemerdekaan bukan hanya terbebas dari penjajahan, namun kemerdekaan juga merupakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai generasi muda, maka kita berkewajiban untuk memajukan Indonesia ke jenjang kesejahteraan yang lebih baik. Karena para generasi muda adalah sebagai ujung tombak penerus cita-cita perjuangan bangsa. Lantas, tindakan apa yang harus diambil untuk mengisi kemerdekaan? Yaitu bekal ilmu pengetahuan, kreativitas, patriotisme, budi pekerti yang luhur, semangat yang tinggi, serta jiwa kepemimpinan harus ditanamkan dalam diri kita. Namun, di era globalisasi ini, begitu banyak hambatan dan tantangan yang dihadapi para generasi muda. Pengaruh modernisasi dan teknologi yang semakin canggih sangat mempengaruhi pola pikir dan moralitas anak bangsa. Sebagai contoh, banyaknya generasi muda yang memakai narkoba,
penyalahgunaan teknologi, serta berbagai perbuatan asusila. Hadirin yang berbahagia, para generasi muda harus mampu mengatasi berbagai hambatan tersebut dengan cara membentengi diri dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, kita juga harus tetap semangat belajar, walaupun proses belajar mengajar sekarang ini harus dilakukan secara daring. Pandemi COVID-19 ini tidak boleh melunturkan semangat kita untuk menuntut ilmu agar memperoleh manfaat demi kemajuan diri sendiri, bangsa, dan agama. Dengan makna kemerdekaan ini, marilah kita bersatu padu untuk membangun masa depan bangsa. Bangsa ini akan menjadi besar dan bermartabat di mata dunia apabila para generasi muda harus mampu mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai hal positif. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri beserta teman-teman peserta Lomba Pidato Bahasa Indonesia yang saya sayangi dan yang saya banggakan. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, taufik beserta hidayahnya, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara yang segar ini. Selanjutnya, sholawat beserta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Semoga kita semua termasuk umat Nabi yang akan mendapatkan pertolongan di hari kiamat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Peran Generasi Muda dalam Kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 1945 adalah tanggal di mana bangsa kita ini terbebas dari penjajahan. Rasa sedih, duka, dan kecewa berlalu seiring merdekanya bangsa ini. Para pejuang rela berkorban demi tanah air, rela meninggalkan harta dan keluarga demi negeri yang dicintainya ini. Lantas, apa balasan kita sebagai generasi muda bangsa ini? Apakah kita harus berdiam diri saja? Tidak. Bangsa ini tidak akan pernah maju jika masyarakatnya masih diam di tempat. Sebagai bentuk berterima kasih kita kepada para pahlawan yang telah gugur, alangkah baiknya kita tetap menjunjung tinggi persatuan. Walaupun berbeda ras, suku, budaya, dan agama, kita harus tetap menjadi satu. Jangan jadikan perbedaan sebagai awal dari perpecahan. Bung Karno pernah mendeklarasikan kata-kata demikian. Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Akan tetapi perjuanganmu jauh lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Sebagai generasi muda, maka kitalah yang harusnya membawa Indonesia menuju jenjang yang lebih baik dari sebelumnya. Mengapa harus kita? Karena kita adalah generasi penerus bangsa yang nantinya akan memegang nasib bangsa ini. Maka kitalah generasi penerus bangsa yang akan mewujudkan apa-apa yang diciptakan oleh bangsa dan negara ini. Lantas, apa saja tindakan yang seharusnya kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan? Bekal-bekal seperti kreativitas, patriotisme, budi pekerti yang luhur, semangat yang tinggi, serta berjiwa kepemimpinan yang seharusnya kita tanamkan dalam diri kita. Akan tetapi, miris melihat generasi muda yang sekarang banyak mengonsumsi narkoba.
Hal ini membuat kita merenungkan kembali betapa malunya kita dalam mengisi kemerdekaan yang tidak sesuai dengan ekspektasi para pejuang yang telah gugur. Apa kita tega melihat perjuangan para pejuang kita sia-sia? Hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan ini saya ingin mengajak para pemuda-pemudi generasi penerus bangsa untuk lebih memperdulikan apa-apa yang seharusnya mereka lakukan. Sebagai pelajar, tekunlah dalam belajar. Sebagai seorang wira swasta, bekerjalah dengan giat. Dan para pejabat harus rendah hati dalam melayani rakyat. Dengan begitu, kita sudah mengisi kemerdekaan Indonesia dengan baik dan benar. Dengan makna kemerdekaan Indonesia, marilah kita bersatu, berkreasi, bermoral, serta melakukan sesuatu yang berguna bagi masa depan bangsa ini dan masa depan kita semua. Saya harap bangsa ini semakin besar, bermartabat, serta terhormat di mata dunia. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Patut disyukuri karena di suasana yang cerah ini kita masih dapat bisa merasakan karunia-karunia Allah. Walaupun pandemi menghalangi kita untuk bertatap muka, namun tidak menjadi alasan untuk kita tidak bersemangat menjalani hari demi hari. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita selalu dalam lindungannya. Amin. Tak lupa, salawat dan salam tetap tercurah kepada baginda Rasulullah SAW yang tatkala menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni dinul Islam. Teman, pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Farah Aulia Unia Nurul Arifah, mewakili kelas 8H, berbagi wawasan seputar peran masyarakat milenial untuk masa depan NKRI. Kawan, jika berbicara mengenai pemuda, sudah tak asing lagi bukan? Sebab dari dulu pun pemuda juga yang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Namun, perbedaan mendasar antara pemuda zaman dulu dan zaman sekarang adalah pengaruh teknologi yang sangat besar, di mana sekarang tingkat persaingan yang semakin ketat dan kita dituntut untuk sigap beradaptasi dengan navigasi juga dapat memecahkan masalah dengan sangat cepat. Diharapkan pemuda juga dapat menjadi agen perubahan atau agent of change yang membawa pengaruh lebih baik bagi Indonesia ke depannya. Teman, kita pun tahu bahwa pemuda adalah tumpuan bangsa ini dan faktor utama kestabilannya NKRI. Lantas, kurang apakah kita dalam membangun kemerdekaan ini? Ya, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua yang berintikan bahwa zaman sekarang adalah hasil dari tindakan masa lalu dan masa depan adalah hasil dari tindakan masa kini. Jadi, masa depan NKRI adalah alasan mengapa kita harus berjuang mempertahankan kebudayaan dan kemerdekaan kita. Kawan, kita pun harus tahu bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan dari belenggu penjajah. Artikan juga kemerdekaan sebagai kesejahteraan rakyat yang harus dipertahankan adanya. Bapak Insinyur Soekarno pernah mendeklarasikan amanatnya sebagai berikut. Beri aku 10 pemuda akan kuguncangkan dunia. Jika ada 9 pemuda lagi, maka Indonesia akan berubah. Cernalah kawan, iyakah kita akan mengkhianati amanat sang pejuang bangsa? Iyakah kita akan mengecewakan perjuangannya? Dan iyakah kita akan menyia-nyiakan kemerdekaan kita? Tidak dong tentunya. Jika kalian tidak bisa bertindak untuk NKRI, hargai saja perjuangan para pejuang bangsa, itu sudah cukup loh. Merusak dengan menghancurkan masa depan bangsa, itulah yang sangat disayangkan. Betapa sia-sianya bukan mereka yang mengisi kemerdekaan dengan cara seperti itu? Kawan, kita pun harus tahu bahwa hidup adalah perjuangan. Lantas, perjuangan apa ya yang seharusnya kita isi untuk menyongsong berdirinya bangsa ini? Ya,
Jiwa-jiwa kepatriotisme, kepahlawanan, semangat tanpa batas, dan jiwa-jiwa persatuan adalah beberapa yang harus dikembangkan untuk menyongsong kemerdekaan bangsa ini. Apakah itu saja? Oh tidak dong tentunya. Kita pun harus bisa tolong-menolong dan saling bekerja sama untuk dapat berperan aktif. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya adalah tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu sangat amat berat siksanya. Ingat ya, tolong-menolong dalam berbuat kebaikan. Apalagi untuk bekerja sama untuk menyongsong kehidupan bangsa, itu juga sangat baik loh. Jangan jadikan masuknya era global sebagai pengurang terhadap rasa cinta kepada NKRI. Jika semuanya hancur, siapa dong yang akan mempertahankan bangsa ini? Sangat disayangkan bukan nantinya? Intinya, teman-teman yang saya sayangi, pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk bersama-sama semangat menekuni bidang yang ditekuninya. Kita, sebagai pelajar, ayolah tingkatkan semangat untuk saling belajar dan saling menguatkan. Dasarkan makna Sumpah Pemuda dalam setiap perjuangan kita, dan jadikan masa depan anak cucu kita, juga masa depan NKRI sebagai alasan untuk berjuang. Semoga bangsa ini semakin bermartabat dan terhormat di mata dunia bila kita terus meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan. Ingat ya teman, semangat tanpa batas. Jika bukan kita, siapa lagi dong? Kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah MTSN 1 Kediri, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru MTSN 1 Kediri, dan teman-temanku yang saya banggakan dan saya cintai. Di kesempatan kali ini, saya Amelinda Putri Hardika, perwakilan dari kelas 8C MTSN 1 Kediri, akan menyampaikan sebuah pidato yang bertema perjuangan generasi muda dalam mengisi kemerdekaan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah kepada kita semua, sehingga kita dapat melakukan kegiatan lomba memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Tidak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini dengan ajaran agama Islam. Teman-temanku, seperti yang kita ketahui, setiap tanggal 17 Agustus rakyat Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Banyak cara untuk mengekspresikan cinta kita pada bangsa ini, dari yang mengibarkan sangka merah putih, perlombaan yang penuh makna. Salah satu contohnya adalah Panjat Pinang, yang bermakna yaitu kita harus bekerja sama untuk menggapai satu kesuksesan. Saling bahu-membahu, itulah yang membuat seru. Sebagai bentuk rasa menghormati jasa para pahlawan, untuk saat ini kita sudah banyak menikmati hasil jerih payah beliau.
Lantas, bagaimana cara kita mempertahankan negara Indonesia di masa pandemi COVID-19 ini? Daun cengkeh warnanya kuning, buah cempedak menggugah selera. Dengan menenteng bambu kuning, tekad muda untuk bangsa. Terbanglah Indonesia, terbanglah ke langit bebas, gapai bintang dan jauh melambung. Tunjukkan pada dunia merah putihmu, karena kita bebas merdeka, karena kita merdeka. Terbanglah dengan bebas, tunjukkan pada dunia bahwa negeri ini penuh dengan kedamaian. Jangan biarkan Indonesia hancur kembali. Sekian pidato dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah MTSN 1 Kediri, yang saya hormati Bapak Ibu Guru MTSN 1 Kediri, dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita mewujudkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat diberikan kesehatan dan kelancaran di pagi ini. Para hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkanlah saya, Nisrina Fatin Al-Hakim dari kelas 8H, berpidato tentang perjuangan generasi muda dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada 17 Agustus 2020, bangsa Indonesia kembali memperingati hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Indonesia. Namun akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena adanya pandemi COVID-19 yang mewajibkan seluruh rakyat Indonesia untuk mematuhi protokol kesehatan. Lalu, apakah hal ini akan menyurutkan semangat nasionalisme? Nasionalisme adalah bentuk kecintaan terhadap tanah air. Di dalam semangat nasionalisme terdapat sikap bangga terhadap negara, sikap rela berkorban, dan selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Terutama kita sebagai generasi muda yang nantinya akan meneruskan cita-cita bangsa Indonesia. Lalu, apa yang harus dilakukan generasi muda dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan sebagai perwujudan dari nasionalisme? Untuk mengatasi kebodohan-kebodohan bangsa, generasi muda harus menjadi generasi yang cerdas, mampu menguasai dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memanfaatkannya dengan baik dan benar. Kecerdasan dapat diraih jika generasi muda mau bekerja keras dan pantang menyerah. Agar tidak terjadi perpecahan antara bangsa Indonesia, generasi muda harus menerapkan sikap toleransi, karena di bangsa ini terdapat beribu-ribu pulau, ras, suku, dan bahasa, dan ada 6 agama di Indonesia. Generasi muda harus menjadi garda terdepan untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Lalu, untuk mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme, generasi muda harus bersikap jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya oleh bangsa dan negara ini. Hal-hal lain yang dapat dilakukan generasi muda untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah dengan mengharumkan nama bangsa dengan
melakukan hal-hal yang positif, selalu menerapkan sikap toleransi, mengikuti dan menguasai semua perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengenalkan budaya Indonesia ke dunia, dan mempelajari budaya dari suku lain. Tak ada kata seindah doa, tak ada perbuatan sebaik-baik memohon maaf dan bertaubat. Dari apa yang saya sampaikan, semoga menjadi amal ibadah dan bermanfaat. Bila ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.